itu tujuannya langsung harus jadi kaya? Saya udah berhijrah dari riba, tapi kok malah begini hidup saya? Buat orang yang hijrah, satu-satunya hal yang Allah akan beri untuk dia sebelum yang lain adalah tenangnya hati dia sebelum dia mendapatkan yang lain. Dan tenangnya hati seseorang itu mahal. Orang tuh mau healing loh jamaah, ngabisin puluhan juta, ratusan juta, dan itu 1, 2, bahkan 3 digit adalah keniscayaan yang pasti keluar saat dia berpergian bersafar. Dia ngeluarin uang sebanyak itu emang buat apa? Cari tenang, cari bahagia. Padahal sumber kebahagiaan itu gak dapat di tempat lain kecuali ada di Allah. Cari ketenangan tuh dari Allah, cari kebahagiaan dari Allah. Allahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita beriman, kita beramal salih, lalu kita berhijrah, la yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Kita akan dimasukkan ke dalam surga yang membuat kita ridha. Tempat peristirahatan terakhir yang terbaik, yaitu surganya Allah. Wa innallaha la'alimun halim. Dan sungguh Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Ayat 60. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Demikianlah barang siapa membalas serupa dengan apa yang pernah ditimpahkan padanya, summa kemudian bughiya 'alaihi, dia dizalimi lagi, la yansurannahu Allah, pasti Allah akan menolongnya, pasti. Kalau hari ini Anda lagi terzalimi, yang nolong itu bukan manusia. Yang nolong itu Allah. La yansurannahu Allah. Dan Allah pasti akan menolong. Jadi kalau kita lagi terzalimi, jangan sibukkan diri kita untuk hal-hal yang gak penting. Kalau kita terzalimi, jangan sibuk diri kita untuk membalas orang yang zalim sama kita. La yansurannahu Allah. Karena kita tahu kita pasti akan ditolong Allah. Dan mereka yang berbuat zalim akan menerima akibatnya, cepat atau lambat. Kita lihat. Mereka-mereka yang berbuat zalim pasti akan dapat akibatnya, cepat atau lambat. Summa bughiya alaih, kemudian dia dizalimi. La yansurannahu Allah. Allah pasti benar-benar akan tolong mereka yang terzalimi. Hadiah dari Allah untuk orang-orang yang sabar, pahala tanpa batas. Dan surprise dari Allah untuk orang-orang yang zalim, kepedihan yang luar biasa. Waliyadzubillahi min dzalik. Innallaha la'afuwun ghafur. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Demikianlah karena Allah yulijul laila fin nahar, memasukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, memasukkan siang ke dalam malam. Wa anna Allah sami'un basir, dan sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah al-haq, yang maha haq. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang mereka seru selain daripada Allah, itulah yang batil. Wa anallaha huwal aliyyul kabir. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'. Tidakkah engkau memerhatikan bahwasanya Allah lah yang menurunkan dari langit ma'an, air, fatusbihul ard, lalu sehingga bumi menjadi mukhdarrah, hijau. Innallaha latifun khabir. Bukankah Allah maha halus lagi maha mengetahui. Terakhir, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah sajalah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi.
Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha benar, maha kaya, lagi maha terpuji. Ayat 64 sebagai penutup atas apa-apa yang kita lagi bahas di hari ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit, milik Allah yang ada di bumi. Ini semuanya punya siapa? Punya Allah. Berarti kalau ada orang merasa punya, dia sedang merasa memiliki apa yang sebenarnya sedang dititipi kepadanya. Gak ada yang punya kita, hadirin. Semuanya punya Allah. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya punya siapa? Punya Allah. Kita lagi dititipi. Orang yang dititipi itu sudah semestinya jaga titipan baik-baik. Kan Allah nitipin nih, hambaku kutitipkan kekayaan ini untukmu. Hambaku aku titipkan amanah kekayaan ini ada pada dirimu. Hambaku kutitipkan jabatan ini ada di pundakmu. Jadi yang dititipi itu lagi sebenarnya lagi dititipin, dan Allah mau dia gunakan titipan Allah itu untuk kebaikan yang banyak. Untuk kebaikan yang banyak. Karena sebenarnya lagi dititipin aja. Sama kayak misalkan, Mas titip sesuatu barang ke saya, kan kewajiban saya menjaganya, merawatnya. Nggak dirusak, nggak dipatahin, nggak dicoret-coret, malah ujung-ujungnya nanti berkurang nilainya. Nitipin kepada kita, kita yang dititipi pasti jaga. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Milik Allah apa-apa yang ada di langit. Milik Allah apa-apa yang ada di bumi. Terus tugas kita ngapain? Jaga apa yang Allah telah titipkan sama kita. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. La ghaniyun, benar-benar maha kaya. Hamid, lagi maha terpuji. Kekayaannya tanpa batas. Kenapa kita nggak pernah yakin kalau kita berdoa bahwa Allah itu maha kaya? Padahal Allah sudah bilang, Innallah, sesungguhnya Allah itu lahuwal ghaniyun. Allah itu maha kaya. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Ya Allah, pertemukan dengan orang yang baik, hindarkan dari orang-orang yang toksik, jauhkan dari orang-orang yang zalim, dekatkan dengan orang-orang baik, dekatkan dengan orang-orang yang taat, dekatkan dengan orang-orang yang patuh tunduk kepadamu, dekatkan dengan siapapun yang bisa membuat kami lebih dekat padamu. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbaka alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan cinta kepada sesuatu yuqarribuni ila hubbik, yang membuat aku semakin dekat kepada cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk hubbak alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu, aku mohon cinta orang yang mencintaimu, dan aku memohon cinta kepada sesuatu yang membuat aku lebih dekat kepada cintamu. Minta cintanya Allah, kekayaannya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan semua apapun dipinta sama Allah. Bukankah Allah zat yang makin dipinta makin suka? Iya. Makin dipinta makin suka. Berbeda sama manusia, makin dipinta makin sebel. Allah makin dipinta makin suka. Jangan khawatir sama orang-orang yang berbuat keliru dan zalim kepada diri Anda atau diri jamaah di hari ini. Karena setiap orang-orang yang berbuat kelirunya, orang-orang yang sengaja, mungkin dia berkamuflasenya,
Dan kita sebagai manusia sulit mengidentifikasinya, cepat atau lambat dia akan menerima akibat dari kezalimannya. Kalau dia udah bertobat, itu gimana? At-taubatu tajubu ma qabla. Taubat itu akan membuat dia terhapus dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, selama dosanya hubungannya sama Allah. Tapi kalau dosanya itu ada sangkut pautnya sama manusia, maka nggak akan dia langsung begitu saja diterima tobatnya sebelum urusannya selesai sama manusia. Sebelum urusannya selesai sama manusia. Kalau ada urusan uang, kalau ada urusan kezaliman, ada urusan utang piutang, ada urusan-urusan apapun terkait hubungannya sama hakul adami, haknya anak Adam, maka dia wajib selesaikan. Dia wajib selesaikan. Dia wajib selesaikan jemaah. Urusan dia sama anak Adam. Urusan dia sama anak Adam wajib diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, maka selamanya urusan itu akan harus dipertanggungjawabkan. Kalau urusannya sesama anak Adam. Kalau sama Allah mah selesai pas kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, selesai. Sama Allah ketika kita ngucap kayak gitu selesai. Tapi kalau sama anak Adam, dia nggak akan selesai sebelum kitanya benar-benar bilang, entah minta maaf, minta dihalalkan, dan mengembalikan apa yang jadi hakul adami yang pernah terjadi. Jadi jamaah yang lagi terzalimi, tersakiti, terluka, jangan khawatir ya, karena Allah janji dengan janji yang pasti terjadi, la yansurannahullah, Allah pasti akan tolong, Allah pasti bantu, Allah pasti akan tolong. Dan untuk orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada satupun yang dapat menolong mereka saat Allah timpahkan sesuatu azab kepada mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, percaya deh sama Allah. Serahin aja semuanya sama Allah. Tapi hari ini yang zalim makin bersinar Ustadz. Yang zalim sama saya itu makin top us. Gimana? Serahin aja sama Allah. Toh kita tahu kan Allah gak mungkin berbohong. Kalau Allah bilang yang zalim akan dibinasakan, ini hanya soalan waktu aja kan. La yansurannahullah, Allah pasti tolongkan dengan pertolongan terbaiknya buat mereka yang terzalimi, sebagaimana di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 60. La yansurannahullah, Allah pasti tolong orang yang terzalimi. Dan orang yang terzalimi, kata Nabi, punya paket doa komplit mustajab. Di antara doa mustajab, siapa? Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka itu kesempatan juga untuk banyak berdoa. Ya Allah, mudahkan semua urusan kaum muslimin, lancarkan rezeki semua kaum muslimin, berikan kemudahan untuk semua kaum muslimin, dan berikan kebahagiaan dunia akhirat untuk semua kaum muslimin, dan berikan ya Allah kemudahan, keberkahan untuk semua kaum muslimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah berkenan membersamai kajian di pagi ini. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sangat terbuka sekali peluang jariah satu alat 1.000.000 manfaat untuk mensupport alat-alat dakwah di Kompleks Masjid Muhammad Al-Fatih. Teman-teman kalau ada yang mau bersamai bisa ada scan QRIS di bawah ini atau bisa langsung ke rekening Bank Muamalat Kajian HAS 5090120999. Kami ulang 5090120999 atas nama Kajian HAS untuk wakaf alat media dakwah untuk 1.000.000 manfaat. Barakallahu fikum. Titip salam untuk keluarga di rumah ya jamaah. Semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan jamaah mohon izin, ini jamaah yang putri terutama, ada yang sudah pernah umroh,
Boleh, ada yang udah pernah umroh angkat tangan? Kalau yang belum pernah angkat tangan. Ini belum pernah umroh semua. Siapa yang ngajinya nggak pernah libur dari awal? Pernah ada liburnya? Yang belum pernah libur mana ibu? Ibu siapa bu? Ibu Pandri. Terus siapa lagi yang nggak pernah libur? Full. Dari awal sampai akhir belum pernah libur. Alhamdulillah, insya Allah. Kemarin kami baru saja dari Jakarta, dari Ibu Hajah, Ibu Komjen Pol, Ibu Jenderal Wahyu, dan beliau kemarin menyampaikan akan memberi sekaligus hadiah umroh untuk 3 orang. Nanti insya Allah akan berangkat bulan, kalau nggak Februari, Desember ya jamaah. Beliau minta dicarikan jamaah yang tidak pernah bolong di Masjid Muhammad Al-Fatih, 3 orang yang tidak pernah bolong. Jadi nanti kami insya Allah mohon kesediaannya, habis ini kita tutup, jawab jujur aja yang memang tidak pernah bolong, insya Allah akan dapat ya hadiah umroh dari Ibu Haja, juga nanti dari Astur akan membersamai juga insya Allah 3 orang. Semoga Allah memuliakan Ibu Hajah Kiki dan keluarga. Jika menonton, semoga Bapak Ibu selalu diberkahi Allah, dimuliakan Allah. Dan ini hadiah dari beliau dan keluarga juga. Nanti insya Allah akan ada tambahan kuota nanti dari Astur insya Allah biidznillah, kalau Allah izinkan. Mudah-mudahan rezeki ya jemaah. Dan jangan khawatir, mungkin kalaupun ini 3-4 orang, misalkan siapa dulu yang berangkat, ya nanti beliau dulu, siapa tahu nanti next chapter berikutnya beliau gantian berangkat insya Allah. Begitu ya jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jemaah TikTok juga dong Ustadz. Wah. Ayo jemaah TikTok, YouTube, Instagram juga mudah-mudahan nanti akan ada masanya. Yakin aja sama Allah, Allah tuh punya cara terbaiknya insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkan urusan kami, berkahi urusan kami, ridhoi urusan kami. Jadikan ya Allah, siapapun yang menemani kami, membersamai kami adalah orang yang profesional di bidangnya, orang-orang yang terbaik di bidangnya, orang-orang yang jujur, amanah, tulus. Hindari kami dari orang-orang yang curang, yang khianat, yang tidak amanah. Jauhkan kami dari orang-orang yang khianat, tidak amanah, zalim. Jauhkan kami, hindari kami dari orang-orang yang senantiasa berbohong dalam ucapan dan tindakan, orang-orang yang kong kali kong di belakang kami. Jauhkan kami dari mereka semua ya Rabb. Dekatkan kami pada kebaikan, temukan kami dalam kebaikan, persatukan kami di atas kebaikan, dan jadikan pertemuan ini pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Berikan kami jadi orang hamba, jadi hamba-Mu yang banyak bayar zakatnya, banyak infaknya, banyak sedekahnya, banyak wakafnya. Jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa tulus ikhlas dalam beramalnya. Wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah. Istiqomahkan kami sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mohon izin bisa yang berkenan duduk sebentar ya jemaah. Nanti kita ngobrol aja sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.